Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 20 Juli 2022. Firman yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Ulangan 12 ayat 1-12. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerapkan ajaran-ajaran firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 12 ayat 1-12 dengan judul perikop Satu Tempat Ibadah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan kemilik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Amin. Dari pembacaan kita tadi dapat kita rangkum dalam satu judul, yaitu ibadah yang Tuhan perintahkan atau Kami nombantu napa parentan puang matua. Untuk fokus beribadah kepada Tuhan, perlu didukung dengan tempat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita fokus kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain yang masih ada di tempat yang diduduki oleh Israel. Tidak boleh ada yang tersisa, baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka,
Tempat-tempat penyembahan, jika masih ada, sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan, dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya. Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan, sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah. Ibadah Israel harus terpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Hanya di tempat yang Tuhan telah pilih yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah, dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan kepada Allah lain. Beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Untuk itu, dalam peribadahan, kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah atau apa yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya, sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar kami bisa menjadi pribadi lepas pribadi yang mencerminkan sifat-Mu dan hidup hanya bersandar kepadamu. Tolong ajarkan kami, Tuhan, supaya kami bisa bertanggung jawab atas ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami agar kami dapat tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang tidak diinginkan oleh-Mu, sehingga kami bisa benar-benar memelihara kekudusan Tuhan dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.